Sungguh ya Tuhan, inilah doa kami. Ada kepastian Engkau menuntun hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk berjalan dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang penuh dengan segala bentuk badai kehidupan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami hadir dalam ruangan ini dengan sungguh meminta tuntunan Tuhan, agar kami tahu bagaimana kami melewati hari-hari kami, bagaimana kami menjalani hari-hari kami, di hari-hari yang semakin jahat ini, yang di hari-hari yang membuat kami begitu sulit untuk keluar dari perangkat dosa ya Tuhan. Untuk itu kami mohonkan kuasa kasih Tuhan yang bahkan juga menuntun kami di saat ini, di waktu ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Kami orang-orang yang terbatas dan penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kami seringkali lebih melihat, mencari kenikmatan yang apa yang daging kami ini, tubuh kami ingin nikmati. Dan kami seringkali justru mengorbankan hal-hal yang penting, hal-hal yang bersifat esensi, hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, di dalam pewartaan firman yang singkat ini, hamba-Mu sungguh berdoa ya Tuhan, bekerjalah. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dan tidak berguna ini, untuk boleh menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, menyatakan yang terpenting untuk kami bisa punya, yang perlu kami lakukan di dalam hari-hari kami, di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu dan urapilah setiap kami yang mendengar. Jangan ada satupun di antara kami yang hadir dalam ruangan ini meninggalkan ruangan ini dengan kondisi kami yang sama, dengan keadaan kami yang sama, dengan pengertian kami yang sama, dengan kebiasaan daging kami yang sama, seolah-olah firman Tuhan tidak menyentuh hidup kami. Oh Tuhan, jangan lewatkan satupun di antara kami. Jamahlah kami, berbicaralah kepada kami. Kuasailah ruangan ini, kuasailah ruangan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga waktu ini boleh kami fokuskan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih untuk sapaan balik yang begitu ceria. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Yang artinya kita sudah memasuki lagi bulan yang ketiga. Rasa-rasanya kemarin kita baru perjamuan kudus kan ya. Hari ini ada perjamuan kudus lagi. Rasa-rasanya kemarin kita baru merayakan tahun baru. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup ini satu realita begitu singkat, begitu cepat berlalu. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Hari ini firman Tuhan tanpa terasa sudah sampai di minggu yang ke-9 tentang karakteristik buah roh. Dan meski bukan saya memulai, saya akan mengakhiri rangkaian khotbah buah roh yang sudah kita sama-sama nikmati dalam 2 bulan terakhir, yaitu buah roh penguasaan diri. Mengapa orang Kristen perlu menguasai diri? Dan bagaimana agar kita mampu menguasai diri meski kita tahu tantangan dunia ini semakin tidak mudah? Sebelumnya saya mau mengajak kita melihat sebuah video perjuangan sekelompok anak-anak untuk menguasai diri. Mari kita saksikan video berikut. Saya persilakan di multimedia. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait. Marshmallow satu untuk kamu. Kalau kamu bisa menunggu sampai saya nanti kembali, saya tambahkan satu lagi. Tapi kalau mau makan sekarang nggak apa-apa, begitu ya. Kalau bisa menunggu, tambah satu lagi. Kita lihat bagaimana mereka menguasai diri, menahan diri, mengendalikan diri. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bapak Ibu Saudara, menguasai diri gak gampang ya. Penguasaan diri menjadi hal yang sulit. Saya yakin bukan cuma bagi anak-anak karena tergoda oleh marshmallow. Saya yakin juga setiap kita punya godaan penguasaan diri masing-masing. Mungkin penguasaan diri kita bukan soal menahan diri makan marshmallow atau coklat. Walaupun saya tahu ada di antara kita yang juga bergumul dengan satu permen. Boleh makan atau enggak? Kenapa? Karena ada raport diabetes. Tapi saya yakin godaan untuk menguasai diri itu lebih serius lagi dalam hidup kita hari-hari ini. Mungkin di antara kita ada yang bergumul dengan penguasaan diri, bagaimana menahan diri dari hawa nafsu seks. Bagaimana mungkin di antara kita ada yang bergumul penguasaan diri tentang bagaimana menahan diri tidak korupsi ketika ada kesempatan. Mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan penguasaan diri tentang menahan kemarahan. Karena memang di sekitar kita, keluarga atau mungkin pasangan kita yang begitu gampang memancing emosi kita untuk marah. Kita mungkin bergumul dengan penguasaan diri dalam hal yang berbeda-beda, yang bukan sekedar soal marshmallow, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah memang karena penguasaan diri ini sulit, kemudian kita berkata syukur-syukur kalau bisa, syukur-syukur kalau berhasil, syukur-syukur kalau menang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, menguasai diri atau mengendalikan diri memang bukan hal yang mudah. Dan kita tahu sekali bahwa penguasaan diri ini bukan sekedar sebuah pilihan. Dengan penguasaan diri sebagai salah satu karakteristik, bahkan karakteristik terakhir dari buah roh. Kita tahu firman Tuhan menuntut kita untuk memiliki penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri di tengah-tengah godaan dunia yang begitu serius ini? Dan mengapa kita orang Kristen perlu menguasai diri ketika orang-orang di sekitar kita mungkin sudah lost control, yang mungkin sudah tidak lagi menguasai diri, yang mungkin menganggap biasa ketika melanggar atau tidak mengendalikan diri. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di puncak dari penutupan rangkaian khotbah buah roh, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi satu perikop utuh dari Galatia pasal yang ke-5 tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan mengapa kita perlu memiliki buah roh. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Saudara yang mempunyai Alkitab fisik bisa membuka dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Bagi Bapak Ibu Saudara tidak membawa Alkitab fisik, Bapak Ibu Saudara bisa menikmati teks di dalam layar LED kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca di ayat ke-16. Bapak Ibu Saudara silakan lanjutkan di ayat ke-17. Demikian sampai di ayat ke-26. Ya, akan saya tutup di ayat ke-26.
Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 kita baca bergantian. LAI memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perikop di mana Rasul Paulus menguraikan tentang buah roh. Bapak Ibu Saudara, waktu menjabarkan tentang buah roh, menarik sekali Rasul Paulus mengaitkannya, mendahulukannya dengan memperlihatkan kontras yang nyata. Ketika sebelum menjelaskan tentang buah roh dengan 9 karakteristiknya, Rasul Paulus menguraikan di ayat yang ke-18, 19, 20 tentang dosa-dosa keinginan daging. Ada 15 dosa keinginan daging yang terlebih dahulu dipaparkan oleh Rasul Paulus sebelum ia menjabarkan 9 buah roh yang menjadi 9 karakteristik buah roh yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Seolah-olah Rasul Paulus ingin memperlihatkan kepada para pembacanya dan kepada kita hari ini, kedua hal ini adalah sesuatu yang kontras. Ayat ke-17 dengan jelas dikatakan, karena keduanya bertentangan. Maksudnya apa? Kedua hal ini, keinginan daging dan buah roh, dua hal ini bertentangan. Ini dipaparkan dengan begitu jelas. Sebuah bukti bahwa Rasul Paulus ingin menekankan kedua hal ini tidak bisa bercampur. Kedua hal ini tidak bisa on off, tidak bisa menjadi pilihan. Seolah-olah kadang kita orang Kristen boleh mengikuti keinginan daging dan kadang kita bisa menghasilkan buah roh. Tidak, Bapak Saudara. Ketika Rasul Paulus mengkontraskan dua hal ini, dikatakan ini bertentangan dengan jelas sekali bahwa dua hal ini bukanlah menjadi situasi yang kita boleh pilih kanan kiri. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan penekanan. Janganlah kamu hidup di bawah daging, dikuasai oleh daging, hiduplah oleh roh. Artinya apa? Ketika kita orang Kristen menyatakan diri sebagai orang percaya, kita didorong untuk hidup dikuasai oleh roh yang sesungguhnya kedagingan ini tidak lagi punya kuasanya. Bapak Saudara, hari ini banyak orang Kristen berpikir, karena kita masih hidup di dalam daging dalam dunia, kita berpikir kita boleh kadang ikuti keinginan daging dan kadang aja kita bisa menunjukkan buah roh. Banyak orang Kristen yang hari ini berpikir memiliki buah roh adalah pilihan, bukanlah sebuah keharusan. Banyak orang Kristen yang hari ini berpikir kalau situasinya cocok, saya akan menghasilkan buah roh. Kalau orangnya tepat, saya akan menunjukkan buah roh. Kalau kondisi hati saya pas, saya akan menunjukkan buah roh. Sementara ketika ketemu dengan orang yang tidak pas, orang yang menjengkelkan, orang yang menyakiti, situasi hati saya tidak pas, kondisi saya sedang tidak menguntungkan, maka saya mengikuti keinginan daging. Bapak Saudara, hari ini banyak sekali orang Kristen berpikir menghasilkan buah roh adalah sebuah pilihan, sebuah situasi yang boleh kita lakukan sesekali, sebuah situasi yang boleh kita lakukan sekedarnya atau seingatnya atau semaunya kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang menghasilkan buah roh,
adalah sebuah keharusan engkau dan saya. Menghasilkan buah roh adalah sebuah realita, sebuah kenyataan engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus miliki. Menghasilkan buah roh adalah identitas dirimu dan diriku. Jadi kita tidak bisa berkata, saya hanya mau bersabar kepada dia, namun tidak kepada si B. Saya hanya mau bermurah kepada dia karena dia pernah baik kepada saya, namun kepada dia, oh saya sorry. Tidak. Kita tidak bisa memilih sesuai dengan keinginan hati kita ketika kita mau menguasai diri kepada satu hal, namun tidak kepada hal yang lain. Tidak. Menghasilkan buah roh adalah sebuah keharusan, adalah sebuah realita, adalah sebuah identitas yang kita harus tunjukkan sebagai orang percaya. Hanya permasalahannya Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, bukankah kita seringkali gagal? Gagal di dalam menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Seringkali kita mendapati kita begitu kesulitan bersabar. Kita seringkali mendapati diri kita begitu kesulitan untuk menunjukkan kemurahan kepada orang-orang yang mungkin orang yang menyakiti kita. Kita mungkin seringkali mendapati diri kita yang seringkali gagal mengendalikan diri, menguasai diri, atau bahkan menunjukkan kebaikan. Berdamai, bersukacita dengan orang yang menurut kita tidak pantas. Bapak Ibu Saudara, sehingga di satu titik mungkin banyak di antara kita yang kemudian berpikir, tidak mungkin saya sanggup menghasilkan buah roh. Biarlah buah roh hanya menjadi khotbah di gereja hari Minggu. Biarlah itu hanya menjadi PR para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tampak-tampaknya kita tidak mungkin mengerjakan. Sudahlah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak heran banyak orang Kristen hari ini terjebak dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama berpikir, ya karena tidak mampu, kita sudah putus asa, bagaimana kita menghasilkan buah roh secara sempurna. Kita pada akhirnya terpatok kepada keputusasaan diri dan kemudian berkata, ya sudahlah, biarkan hidup ini berjalan begitulah. Let it go. Ya kalau jatuh, gagal, dosa, ya sudah. Bukankah hari ini tren dunia mengajarkan YOLO? You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Sudah, gak usah ribet, nikmati aja. Lagi pengen mabuk. Lagi pengen ngamuk. Lagi pengen candu narkoba, candu. Hidup sekali saja. Lagi pengen puas-puasin hedon, makan, pesta pora, belanja, shopping online, pakai pay letter sesuka hati. Toh hidup sekali saja, ya sudah. Ada orang Kristen berpikir tidak ada jalan keluar atas ketidakberdayaan kita mengalahkan jerat daripada dunia ini. Atau ekstrem yang lain Bapak Ibu Saudara, karena memang kita tidak sanggup keluar dari jerat daging, kita tidak sanggup untuk hidup sempurna di dalam tuntutan buah roh, maka ya sudahlah. Kita kalau harus jatuh. Ada hari Minggu. Ada Minggu ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada kantin. Hari Minggu ada apa? Ada pengakuan dosa. Banyak orang Kristen berpikir gampang kan? Kita hari ini dosa, besok Minggu ngapain? Tuhan ampun. Gitu kan ya? Habis itu hari Senin ngapain lagi? Aduh Tuhan, saya gak berdaya, saya dosa lagi. Saya jatuh ke pornografi lagi. Saya jatuh lagi kepada amarah. Saya jatuh lagi kepada dosa-dosa yang lain. Besoknya lagi, aduh masih Selasa. Aduh Tuhan, saya gagal lagi. Kita nabung hari Sabtu. Besoknya Minggu. Ya sudah. Tuhan ampun. Orang Kristen hidup di dalam ekstrim yang kedua. Yang berpikir, seakan selalu ada stok pengampunan dosa daripada Tuhan. Sehingga kita berpikir ngomongin tentang menghasilkan buah roh itu menjadi pilihan kalau nanti saya mampu. Kalau nanti waktunya pas. Kalau nanti saya sempat. Kalau nanti ketemu orang yang tepat. Waktu tidak tepat, sorry ya Tuhan, ampuni saya. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kedua ekstrim ini jelas bukanlah gambaran identitas engkau dan saya sebagai anak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kedua ekstrim ini bukanlah seharusnya menjadi kondisi engkau dan saya sebagai anak Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak mengizinkan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu Saudara, jikalau hidup ini memang
masih dikuasai oleh daging, tidak heran kita berpikir mustahil kita meninggalkan kedagingan, bukan? Jikalau hidup ini memang masih dikuasai menjadi daging sebagai tuan kita, tidak heran kau dan saya pasti berpikir kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu. Kita pasti akan jatuh lagi. Bapak Ibu Saudara, sebuah penggambaran tentang bagaimana atau siapa yang menjadi tuan atas hidup kita. Mari kita lihat baik-baik. Waktu kita berpikir kita tidak mampu mengalahkan daging, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, tuan atas hidup kita adalah daging itu sendiri. Kita berpikir daging lebih berkuasa, tubuh kita ini lebih kuat dari apapun, sehingga kita berpikir ya sudahlah, toh juga memang daging kita lemah. Alkitab bukankah mengatakan demikian? Ya sudahlah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah gambaran manusia lama ketika tuan atas hidup itu adalah daging itu sendiri. Tapi bukankah engkau dan saya adalah manusia baru yang hidupnya sudah ditebus? Waktu kita ditebus, daging kita yang berdosa itu disalibkan oleh Kristus, disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Waktu kita menerima Dia, maka Dialah yang menjadi tuan atas hidup kita. Sehingga kita yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah, kita akan melihat kedagingan ini adalah sesuatu hal yang kita bisa kalahkan, sesuatu yang kita bisa putus, sesuatu yang kita bisa lepas. Kenapa? Karena kuasa Allah, Roh Allah itu yang melampaui kedagingan kita, yang memampukan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup yang dikuasai Roh, dipimpin oleh Roh, menjadikan Roh sebagai tuan atas hidup kita adalah kunci untuk kita bisa lepas dari keinginan daging yang dunia ini terus-menerus tawarkan. Sekarang pertanyaannya, siapa tuan pengendali hidupmu dan hidupku? Daging atau Roh? Bapak Ibu Saudara, waktu bicara tentang buah Roh yang ditutup dengan penguasaan diri, Rasul Paulus kemudian melanjutkan di ayat ke-24 dan 25. Dia berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jelas sekali bagi kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita dikuasai oleh Roh, maka daging yang tadinya lemah itu, yang membuat kita terjerat itu, ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hal ini senada sekali dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan pada kesempatan yang berbeda ketika ia bertemu dengan seorang penguasa yang cerdik, yang licik, yang tamak akan sesuatu yang materi atau fisik atau uang. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-25, di sana dikisahkan tentang Rasul Paulus bertemu dengan seorang wali negeri yang bernama Felix. Dan kata lain beliau adalah gubernur, utusan daripada Romawi yang menjabat di Yudea pada saat itu. Felix ini seorang keturunan Yunani, istrinya seorang Yahudi. Menarik, dia suka mengundang Paulus yang memang pada saat itu sudah dipenjara. Paulus adalah seorang penjara tahanan ringan yang seringkali dipanggil oleh Felix ini untuk menceritakan tentang pengajaran atau kepercayaan Tuhan Yesus. Yang pada saat itu memang Rasul Paulus sudah mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus, kemudian ditangkap. Nah, Felix menggunakan kesempatan itu terus-menerus memanggil Paulus. Menariknya, waktu Felix minta, ceritakan tentang kepercayaan Tuhan Yesus. Walaupun maksudnya Felix ini dikatakan di dalam Alkitab, dia manggil ini bukan untuk tahu, bukan untuk mengerti, bukan untuk percaya, supaya Paulus memberikan pada dia uang, karena dia adalah seorang yang tamak. Tetapi menariknya, ketika Felix meminta penjelasan tentang kepercayaan Tuhan Yesus, Paulus justru mengajarkan 3 hal yang menarik. Saya akan bacakan bagi kita ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus diberikan kesempatan menjelaskan tentang apa itu percaya pada Tuhan Yesus, dia mengangkat 3 hal ini. Kebenaran, penguasaan diri,
dan penghakiman. Seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 3 hal ini yang harus dimiliki oleh orang percaya. Dan waktu bicara soal penguasaan diri, tidak lepas dari kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini sangat menarik untuk diperhatikan. Waktu saya mempersiapkan renungan firman Tuhan, saya mempersiapkan ada beberapa poin. Tetapi ketika saya berhenti pada tempat ini, jujur Bapak Ibu Saudara, saya gentar, saya terkesima, dan saya rindu membagikannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 hal menarik yang Rasul Paulus ajarkan waktu bicara tentang kepercayaan pada Tuhan Yesus. Ia mengangkat soal penguasaan diri, dan pada akhirnya pertama-tama bagi Rasul Paulus bicara soal penguasaan diri tidak bisa lepas dengan yang namanya kebenaran. Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri hanya mungkin dimiliki oleh seorang percaya ketika itu dimulai dengan kebenaran. Apa yang kita maksud dengan kebenaran? Kita tentu tahu, bagi kita iman Kristen kebenaran adalah firman itu sendiri. Lantas bagaimana mungkin firman ini dapat menolong kita mempunyai penguasaan diri? Bapak Ibu Saudara, waktu kita memahami kebenaran ini yang melingkupi hidup kita, yang memenuhi hidup kita, pada saat itulah ia menjadi penentu, menjadi kuasa bagi engkau dan saya mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri. Bagaimana bentuk praktis yang memiliki kebenaran sehingga memampukan kita orang percaya dapat mengendalikan diri atau menguasai diri? Bapak Ibu Saudara, hidup yang dikuasai oleh firman tentu bukanlah hidup yang cuma icip-icip firman. Hidup yang dikuasai oleh kebenaran bukanlah hidup yang sekedar tahu tentang kebenaran, pernah dengar kebenaran, namun kemudian segera melupakan. Waktu bicara tentang hidup yang dipenuhi oleh kebenaran adalah hidup yang terus-menerus dekat dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan mabuk. Yang sering mabuk mungkin tahu ya. Kalau cuma diicip sedikit mabuk enggak? Ini pada yang diem. Bener nih, nggak ada yang tukang minum nih. Bapak Ibu Saudara, kita tahu waktu bicara tentang mabuk alkohol begitu ya. Apakah mungkin mabuk itu terjadi ketika kita hanya icip jilat begitu ya? Bisa mabuk nggak? Mustahil, bukan? Waktu mabuk itu terjadi caranya bagaimana? Minum lagi, dan minum lagi kan ya? Simple. Sama halnya juga dengan kecanduan game. Mustahil kita bisa candu game kalau kita cuma pencet sekali terus kita liatin, oh udah. Bisa candu nggak? Mustahil. Nggak mungkin. Waktu saudara kecanduan dengan pornografi misalnya, coba sekedar melihat sebuah tayangan terus saudara menjadi seorang yang FOMO, yang porno, nggak mungkin. Untuk sesuatu yang sifatnya mabuk, candu, dosa, kita tahu repetisi itu penting, bukan? Harus diulang terus-menerus, bukan? Tetapi anehnya orang Kristen banyak sekali berpikir, saya sudah dikuasai oleh firman dengan cuma datang sekali seminggu di ibadah. Syukur-syukur kok tiap minggu kan ya. Banyak orang Kristen yang kalau ke gereja itu pas perjamuan kudus, lebih afdol. Udah perjamuan kudus 1 kali di minggu pertama, biasanya awet untuk 4 minggu. Kayak nyetok gitu ya Bapak Saudara ya. Terus kita berpikir, dengan sekali saya ibadah cukuplah saya dikuasai oleh roh, dikuasai oleh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, untuk mabuk aja nggak bisa sekali, begitu kan ya? Tapi bagaimana mungkin kita berpikir untuk hidup dimabukkan oleh firman, dikuasai oleh firman itu kita berpikir 1 kali sebulan cukup, 1 kali seminggu cukup? Tidak mungkin. Kita hanya mungkin dikuasai oleh firman ketika repetisi itu, pengulangan itu terus terjadi. Terus maksudnya contoh dari situ bawa Alkitab kemana-mana. Waktu masak bawa Alkitab gitu ya, nyetrika bawa Alkitab, mandi bawa Alkitab. Tentu bukan seperti itu. Mengulang-ulang firman, menjadikan firman itu sebagai hal yang meremah di dalam keseharian kita. Waktu kita masak, para ibu-ibu, mari memasak dengan mengingat ada Tuhan yang menyaksikan hidupmu, yang melihat engkau sedang bekerja. Waktu kita bertemu dengan siapapun di tempat bekerja, dengan siapapun kita bertemu, dengan kesempatan yang mungkin membahayakan, ingat tangan Tuhan menjaga kita. Waktu kita bertemu dengan orang yang sulit, dengan rumah yang berantakan, dengan keluarga yang mengecewakan, dengan istri yang mungkin atau pasangan yang ribut, ingat, saudara, mata Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam rumahmu. Pada saat itulah kebenaran itu menjadi hal yang kita terus ingat, kita terus ulang dalam keseharian.
pada saat itulah kebenaran itu melingkupi kita dan kita bisa menikmati Tuhan. Tidak cukup dengan sekali beribadah. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudara kalau lagi ibadah itu fokus dengar firman Tuhan. Stok firman Tuhannya 30 menit cukup ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang hari ini ibadah dengan mata-mata agak-agak kunang-kunang gitu kan ya. Ataupun kalau matanya melek, duduknya tegak, pikirannya lagi mikir habis ini makan siang di kantin Aivera jualan apa, Busun jualan apa gitu kan ya. Atau habis ini saya mau main catur sama siapa, bapak-bapak main catur biasanya ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau ibadah itu jangan-jangan sebelum keluar udah mikir besok 33 Harbolnas saya mau belanja online apa gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaruh sedikit saja celah, sedikit saja ruang bagi firman, apakah itu menjadi hal yang mungkin untuk engkau dan saya dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh kebenaran? Mustahil Bapak Ibu Saudara, mustahil. Sehingga tolong, mari kita koreksi. Jangan buru-buru bilang daging lemah, saya gak berdaya Tuhan, sorry, saya gak kuat menghadapi tantangan ini. Sorry Tuhan, saya gak tahan godaan. Sorry Tuhan, saya gagal lagi keinginan daging. Jangan katakan itu, sebab kenapa? Kita tidak melatih diri kita. Kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh firman dan kebenaran itu. Sehingga sesungguhnya bukan daging ini lemah, tapi kita yang tidak taat. Hal kedua, waktu bicara tentang penguasaan diri, Rasul Paulus mengaitkannya dengan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, waktu membicarakan penghakiman ini, saya kira ini adalah satu kunci yang menolong engkau dan saya mau mengusahakan diri, menguasai diri sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, penghakiman dalam kata aslinya itu mempunyai makna akan datang. Tapi ada dua akan datang atau masa yang akan datang yang dipahami dari kata penghakiman. Kata yang pertama adalah penghakiman pada masa yang akan datang namun dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita gagal menguasai diri, ada penghakiman yang akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, saat kita lepas kendali, marah dengan pasangan, mungkin main fisik, kita pukul, luka pasangan kita, memar. Bapak Ibu Saudara, ada penghakimannya enggak? Ada efek jangka pendeknya enggak? Ada. Luka itu tidak berbekas kan ya? Ada bekasnya ya? Tidak seperti kondisi semula. Mungkin luka itu akan sembuh, memar itu akan hilang. Saudara, pertanyaannya, apakah luka dalam hati pasti sembuh? Sehingga orang yang lepas kendali, menunjukkan kemarahan dengan kekasaran, dia harus terima penghakiman dalam waktu dekat. Dia harus terima pasangannya yang kecewa. Walaupun kita sudah minta maaf, kirim bunga, kirim coklat, kirim berlian, kirim uang tabungan, kirim uang saku tambahan, tetap saja ada hati yang terluka, bukan? Sehingga kata sorry aja kadang tidak cukup untuk menghentikan penghakiman. Ada efek yang harus diterima. Atau mungkin saat lepas kendali makan berlebih, makan hedon, makan terus. Efeknya nunggu Tuhan Yesus datang kedua kali nggak Bapak Saudara? Efek kekenyangannya langsung, efek obesitasnya percaya dah, bentar lagi pasti gendut, gitu kan ya? Pagi ibu-ibu yang katanya, pada saya cuma makan kue sepotong tapi nambah sekilo. Itu kayaknya bukan nambah sepotong deh makannya ya, kuenya sepotong ya kan, yang lainnya banyak. Bapak Saudara, ada efek penghakiman yang akan terjadi segera. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita lepas kendali belanja melebihi kemampuan membayar kita, ada efek langsungnya nggak? Ada. Kita nggak bisa bilang, aduh kartu pay letternya bengkak, kartu kreditnya tagihannya panjang, sorry ya nggak punya uang. Pakai sorry boleh lah, kan kita disuruh untuk saling memaafkan. Sorry ya, saya belum bisa bayar. Nggak bisa, nggak selesai dengan kata sorry, bukan? Ada efeknya. Efeknya apa? Harus bayar. Nggak sanggup bayar, ada bunganya, bayar lebih mahal. Ada efeknya. Ada bentuk penghakiman yang akan terjadi segera kemudian. Atau mungkin kita yang tidak bisa mengendalikan diri, menikmati kesenangan di hari Minggu, tidak beribadah, membiarkan diri terlena. Bapak Saudara, jangan berpikir itu tidak ada penghakimannya ya. Bukan takut-takutin, bukannya Musa nanti kan ke rumah nodong, kamu nih gak ibadah, borotan gitu. Enggak mungkin ya. Tapi saudara, ada penghakiman yang lain. Jangan salah, anakmu, seisi rumahmu melihat, kamu akan menuai penghakiman
ibadah itu boleh sesekali. Ibadah itu boleh kalau sempat. Ibadah itu boleh kalau cocok. Saudara, penghakiman ini akan menjadi kontrol untuk kita melihat bagaimana kita perlu mawas menjaga diri kita sedemikian sehingga efek yang kita nanti akan tak tuai menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan baik-baik. Penghakiman dalam pengertian yang kedua adalah penghakiman dalam waktu yang akan datang, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau tadi obesitas, gak usah nunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti gendut gitu ya. Kalau yang namanya belanja online melebihi kemampuan, itu gak usah tunggu Tuhan Yesus datang, pasti sudah penagih hutang datang ke rumah begitu. Tapi ada saudara, jangan lupa ada penghakiman di akhir zaman, di mana setiap perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, menarik sekali banyak orang Kristen hari ini yang menikmati gambaran atau visualisasi tentang indahnya penghakiman di akhir zaman itu karena kita punya jagoan Tuhan Yesus. Saudara mungkin sering melihat ada video atau membuat tontonan ketika orang yang berdosa, yang tidak percaya Tuhan Yesus datang ketika akhir zaman itu disidang begitu kan ya. Waktu disidang kemudian orang yang tidak percaya berkata, saya berbuat dosa tapi saya sudah beramal. Saya sudah memberi sosial kepada orang-orang. Tapi kemudian tetap masuk neraka gitu kan ya. Sering lihat ya. Kemudian ada orang yang mungkin datang, saya korupsi, saya pernah membunuh tapi saya sudah dihukum mau dipenjara. Bukankah sudah beres? Ternyata enggak. Kemudian ada orang yang berkata, saya hidupnya enggak membunuh, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, tapi saya enggak percaya Tuhan. Saya menikmati hidup saya keseharian tidak merugikan orang lain. Tetap masuk neraka begitu kan ya. Berapa banyak kita orang Kristen yang hari ini merasa terhibur, tepuk tangan ketika ada orang keempat penuh dengan dosa, pernah membunuh, pernah berzina, pernah melakukan hal keji dan dosa, pernah menyakiti sesama, hidupnya berantakan, hidupnya mabuk-mabukan. Kemudian dia datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan datang berkata, dosamu sudah diampuni, kau masuk surga. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita lewat gambaran ini? Oh saudara, apakah ini salah? Tidak, memang ini adalah benar. Ketika kau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga dosamu bukan dilupakan, tapi diambil alih. Penghukumanmu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia yang tidak berdosa kemudian disalibkan gara-gara kita berbohong. Dia yang tidak berdosa disalibkan gara-gara kita yang berzina. Dia yang tidak berdosa gara-gara kita yang mencuri, menyakiti sesama, berzina, berselingkuh, berjudi, narkoba, segala bentuk kecanduan. Kristus disalibkan oleh karena dosamu dan dosaku. Waktu itu terjadi, benar engkau tidak dihukum, tapi Kristus yang dihukum. Pertanyaannya, berapa banyak di antara orang Kristen yang hari ini waktu berbuat dosa dengan santai dan sukacita, tenang, ada jagoan saya yang akan menerima hukuman, yang akan menerima penghakiman, bukan saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang berpikir demikian, saya ingin mengajak kita berhenti sebentar. Mari kita melihat cerita Salomo ketika bertemu dengan dua ibu yang memperebutkan anak. Waktu saya sampai di perenungan ini, Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar mengajak kita untuk memikirkan kembali siapakah status kita. Hari itu Raja Salomo berhadapan dengan dua ibu yang datang minta diadili oleh karena satu ibu yang melahirkan anak kemudian tanpa sengaja meniduri anaknya, menindi anaknya dan anaknya mati. Keesokan harinya dia menukar anaknya sudah mati dengan ibu yang lain yang anaknya masih hidup, yang lahirnya bersamaan dengan dia. Dia ambil anaknya hidup, dia tukar. Yang mati dikasih ke orang lain, dia ambil anaknya hidup. Tetapi karena ibu yang asli ini menyadari ini bukan anaknya, mereka datang kepada Raja Salomo untuk minta dihakimi. Waktu minta dihakimi, Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian harus diputuskan oleh Raja Salomo? Raja Salomo pada saat itu menghadapi dua masalah ini. Dua-dua mengaku adalah ibu si anak. Raja Salomo dengan hikmat Tuhan kemudian berkata, begini saja, supaya adil, kita potong anak ini. Setengah untuk kamu, ibu A, setengah untuk ibu B. Jadi kalian berdua adil. Bapak Ibu Saudara, sang ibu palsu dengan mudah dia berkata, ya potong saja, biar anak ini tidak menjadi milikmu dan tidak menjadi milikku. Potong. Ibu yang
Ya sesungguhnya dia berkata, saya rela tidak memiliki anak ini, ambil. Anak ini biarkan hidup. Biar anakku menjadi milikmu, asalkan dia hidup. Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita ini. Siapa ibu asli dan siapa ibu palsu. Sama halnya dengan anak Tuhan hari ini. Kalau ada anak-anak Tuhan yang dengan santainya, dengan mudahnya berkata, gak apa-apa Tuhan, salibkan saja dirimu demi dosaku. Biarkan gak apa-apa, saya dengan santai berkata, terima kasih Tuhan, berdiri saja di sana dihakimi atas segala dosa dan perbuatanku. Saudara, saya perlu bertanya, apakah engkau anak asli atau anak palsu? Jikalau engkau memang adalah anaknya, apakah engkau sanggup melihat dia yang terus-menerus harus disalibkan karena dosamu dan dosaku? Kalau kita sungguh adalah anaknya, apakah kita sanggup melihat dengan sorak-sorai, dengan santai, dengan sukacita bahwa ia harus disalibkan lagi, dicambuk lagi, dimahkotakan duri lagi oleh karena perzinahan, oleh karena kebencian, oleh karena nafsu kita yang kita sengajakan jatuhkan diri kita di dalam. Saudara, ketika bicara soal penguasaan diri, gambaran penghakiman akhir itu harus masuk di dalam kepala kita. Kenapa saya harus menguasai diri saya sedemikian rupa? Oleh sebab kenapa? Saya anaknya, saya tidak mungkin akan dengan santai melihat ia dihukum lagi, menerima setiap cercaan dan dosa oleh karena perbuatan kita. Untuk itulah waktu bicara soal penguasaan diri, selain kebenaran yang menjadi modal engkau dikuasai oleh Roh Allah, tapi juga sebuah kesadaran, ada penghakiman yang kita harus terima dalam waktu dekat, dan ada penghakiman pada akhir zaman yang kita harus saksikan bagaimana Kristus mengambil alih penghukuman itu bagi engkau dan saya. Akankah kita masih membiarkan diri kita lepas kendali, tidak dikuasai oleh Roh Allah, sehingga kita jatuh kepada keinginan daging? Bapak Saudara yang Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah Kristus sudah menjadi teladan yang begitu nyata ketika ia mengendalikan diri? Kisah pencobaan di padang gurun 40 hari. Tuhan Yesus dicobai pada saat ia sedang puasa. Mengubah batu menjadi roti, digoda oleh si iblis. Bukankah engkau sanggup? Bapak Saudara, dalam kondisi yang lapar, mungkin kita berkata, ya tentu bisa. Pasti Yesus bisa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia menguasai diri. Ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Ia menekankan tentang kebenaran. Kristus menjadi contoh bagi engkau dan saya, bagaimana kebenaran itu bisa membuat kita menang dari pencobaan yang bahkan dalam kondisi fisik kita lapar, kita tidak berdaya. Pada saat Tuhan Yesus dicobai, ketika ia digoda tentang keselamatan, jatuhkan dirimu. Bukankah tentangmu malaikat Tuhan berkata akan ada malaikat menadamu dari bawah. Dalam kondisi terancam pun Tuhan Yesus menguasai dirinya sedemikian, sehingga ia tahu berkata, tidak, jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika ia ditawarkan oleh kuasa untuk menyembah iblis, maka semua akan menjadi miliknya. Tuhan Yesus tidak tergiur untuk itu. Ia menjadi teladan bagi engkau dan saya. Bahkan ketika di kayu salib, ia bertemu dengan orang yang menyakiti, orang manusia yang dengan sengaja menyalibkan dia, mempersalahkan orang-orang yang ia tebus dosanya, tapi justru mengolok-oloknya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib? Ia punya kuasa untuk langsung membinasakan semua manusia pada saat itu, bukan? Tapi ia berdiri di kayu salib itu kemudian berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Berapa banyak di antara kita yang sanggup berkata, ketika ada orang lain menyakiti kita, Tuhan ampuni dia, karena aku juga sudah diampuni oleh Tuhan. Bukankah Kristus sudah menjadi teladan yang indah dan mulia tentang bagaimana menguasai diri, bertahan dalam pencobaan kedagingan, bertahan dalam godaan kuasa, bertahan dalam godaan keamanan, bahkan di dalam pengampunan. Lantas, apakah kita masih meragukan kuasanya yang memampukan kita untuk menguasai diri? Bagi kita hari ini yang bergumul dengan penguasaan diri terhadap gaya hidup berlebihan, mari pikirkan baik-baik. Engkau bisa memilih hidup yang bersyukur.
Engkau bisa memilih hidup yang dikuasai oleh kebenaran sehingga hati ini penuh dengan ucapan syukur. Bagi kita yang bergumul dengan hawa nafsu seksual, engkau yang berpasangan, mari pulihkan relasimu dengan pasangan. Engkau yang belum berpasangan, mari isi hari-harimu dengan sesuatu yang positif, yang sesuai dengan kebenaran, yang mencerminkan kebenaran itu. Bagi kita yang bergumul dengan penguasa ini tentang emosi, kemarahan, mari kita melatih diri sedemikian sehingga kita tahu bagaimana mengkoreksi kata-kata kita, mengkoreksi pikiran kita, mengkoreksi hati kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, penghakiman Kristus yang mati di kayu salib itu tidak lagi menjadi berita sia-sia, namun bisa menolong engkau dan saya menguasai diri sedemikian rupa, menjadi hidup yang menghasilkan buah roh, dan pada akhirnya engkau dan saya hidup sesuai dengan status identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, kami tahu tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan keinginan daging. Namun kami tahu ya Tuhan, hidup kami sudah ditebus oleh-Mu. Tuhan, atas hidup kami bukan lagi daging, melainkan Engkau Roh Allah yang hidup. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang masih berjuang dalam dunia ini untuk tidak lagi sekali-kali pun mau kalah terhadap keinginan daging. Kami mau berjuang dengan pimpinan roh, dengan kebenaran yang terus kami pakai, yang terus merema dalam hidup kami, menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak-Mu. Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Namun biarlah pekerjaan Roh Kudus yang telah memateraikan hidup kami ketika kami pertama kali percaya kepada Tuhan, boleh terus menggelisahkan kami, sehingga kami boleh menjaga hidup kami, mengendalikan hidup kami, menguasai diri kami sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami, menyatakan status kami sebagai anak Tuhan, sehingga pengorbanan yang di kayu salib sekali-kali tidak menjadi sia-sia. Ya Tuhan, beranugerahlah. Ya Tuhan, mampukanlah kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.